Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sobter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, Mimin akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, tolong dibantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Senin, tanggal 30 Oktober tahun 2023. Bisakah kamu melakukannya? Bab 6791 sampai bab 6795. Ketika Ye Chen dan Chen Zhaozong meninggalkan toko angsa panggang bersama-sama, Chen Zhaozong melihat kembali ke fasad sederhana dan menghela nafas pelan. Mulai sekarang, keterampilan angsa panggang ayahku akan hilang. Ye Chen tersenyum dan bertanya kepadanya, "Paman Zong, apakah kamu ragu atau keberatan dengan keputusanku hari ini?" Chen Zhaozong terdiam beberapa saat dan berkata dengan serius, "Tuan, Qiangxi adalah anak yatim piatu yang saya adopsi, bukan hewan peliharaan yang saya jinakkan. Sejak saya mengadopsinya, saya tidak pernah berpikir untuk membuat rencana apapun untuk hidupnya. Dia belajar cara memasak bersamaku. Angsa itu bukan tujuan awalku, tapi karena dia mempunyai masa kanak-kanak yang mengembara, tidak banyak membaca dan tidak tega membaca, dan statusnya sebagai imigran gelap berarti akan sulit baginya untuk keluar dari sana, Chinatown. Jadi saya mengajarinya cara membuat angsa panggang. Setidaknya biarkan dia memiliki kemampuan untuk mencari nafkah." Berbicara tentang ini, Chen Zhaozong menambahkan, mengenai kesempatan yang diberikan kepadanya dengan memilih tuan muda, saya khawatir dia tidak memiliki cukup pengalaman untuk memahaminya. Ye Chen berkata dengan serius, "Paman Zong sebaiknya melihat masalah ini dengan cara yang berbeda." Chen Zhaozong berkata dengan hormat, "Guru, tolong bicara." Ye Chen berkata, "Sebelum Anda dan saya datang, Qiangxi telah menjadi sasaran mereka dan telah dipukuli. Hari ini mereka datang berkunjung, dan Qiangxi pasti tidak dapat memberikan $3.000 AS, jadi jika kita tidak melakukannya, ayo, Qiangxi pasti sudah dipukuli sekarang. Apa hasilnya? Paling-paling, dia setidaknya akan menerima pemukulan yang lebih serius. Dilihat dari kebrutalan anggota geng itu, ada kemungkinan besar bahwa Qiangxi akan menderita seumur hidup. Gejala sisa, mulai dari kecacatan hingga kelumpuhan, ini adalah hasil yang relatif baik." Setelah jeda, Ye Chen melanjutkan, "Pikirkan yang terburuk, orang-orang ini sudah mulai membunuh di Chinatown, dan mereka telah membunuh lebih dari 1 atau 2 orang. Bagaimana jika mereka ingin menggunakan Qiangxi untuk membunuh ayam sebagai peringatan bagi monyet hari ini, atau Qiangxi melawan terlalu keras hari ini, sangat intens, begitu mereka mengeluarkan senjatanya, Qiangxi pasti akan mati hari ini. Jadi, cederanya bisa serius hingga kematian. Dalam hal ini, Qiangxi tidak akan rugi apa-apa. Mulai sekarang, dia akan mendapatkan segalanya." Lagi pula, ketika Qiangxi hendak menembak dan membunuh beberapa gangster itu, dia benar-benar pembunuh, mampu menjadi pembunuh di hadapan musuh yang menindasnya, berarti dia masih memiliki darah. Jika dia mengambil jalan ini, itu akan terjadi.
tidak adil padanya. Jelas lebih baik mengatakannya daripada tidak pergi. Chen Zhaozong mengangguk sedikit setuju, dan kemudian bertanya, ngomong-ngomong, Tuan Muda, mengapa Qiang Zai tidak menembak dan membunuh orang-orang itu lagi? Sebelum dilanjutkan ceritanya, Mimin mau mengucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan kasiran kepada Tuan Ekon Retama Asrar yang sudah berlanggan atau join kembali dengan Sopter Channel. Semoga kebaikannya dibalas sama Tuhan Yang Maha Esa berlipat-lipat ganda. Dan semoga disehatkan serta dilancarkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Ye Chen berkata, dia pasti akan membunuh orang di masa depan. Tetapi seharusnya tidak terjadi sekarang. Dia membunuh begitu banyak orang segera. Dia dapat dengan mudah menjadi kejam dan haus darah. Biarkan dia beradaptasi dengan lambat. Karena itu, Ye Chen bertanya kepada Chen Zhaozong, Paman Zong belum istirahat sepanjang malam. Apakah kamu ingin pergi ke hotel untuk mengejar tidurmu dulu? Tidak, Chen Zhaozong melambaikan tangannya dengan cepat dan berkata, saya datang dengan Tuan Muda untuk melakukan suatu bisnis. Mari kita tunggu sampai bisnisnya selesai. Ayo pergi ke Queens sekarang dan cari tempat untuk minum kopi. Saya kurasa toko barang antik Peter juga harus dibuka. Oke. Ye Chen mengangguk, kalau begitu langsung pergi ke Queens. New York, Ratu, Queens merupakan kawasan yang luas. Meski tidak sejahtera Manhattan, namun lokasi sentralnya bisa dibilang versi lebih kecil dari Manhattan. Apalagi Queens memiliki populasi yang padat dan banyak pendatang dari semua suku, sehingga relatif ramai. Flushing yang terkenal adalah lingkungan tempat berkumpulnya para pedagang Tionghoa dan Tionghoa. Toko barang antik Peter Zhou terletak di tengah kota Queens. Walaupun tokonya tidak besar, namun lokasinya sebenarnya bukan pilihan. Ketika Ye Chen dan Chen Zhaozong parkir di seberang toko barang antik, mereka menemukan bahwa toko barang antik itu tidak buka. Pada awalnya, Chen Zhaozong tidak menyadari ada yang salah, karena hari masih pagi, dan hanya sedikit toko barang antik yang buka di pagi hari. Tapi Ye Chen, yang penglihatannya jelas lebih baik, menyadari sesuatu yang tidak biasa. Ia melihat bintik-bintik karat pada pintu besi dan pegangan toko barang antik itu, seolah-olah sudah lama tidak ada yang merawatnya. Dia awalnya berencana untuk minum kopi di seberangnya, jadi dia mengemudikan mobilnya ke seberang jalan dan berhenti. Ketika dia berjalan mendekat untuk memeriksa, dia menemukan bahwa toko barang antik itu memang sudah lama tidak dibuka. Dan bahkan ada jaring laba-laba yang tergantung di atas pintu besi lipat. Melihat ke dalam melalui jendela, pajangan di dalamnya semuanya kotor dan sepertinya sudah lama tidak dirawat. Chen Zhaozong di samping tidak bisa menahan cemberut, rasanya tempat ini telah ditutup setidaknya selama beberapa bulan. Ya, Ye Chen mengangguk, bukankah saya mengatakan bahwa keluarga Zhou telah menjalankan banyak toko barang antik di Eropa dan Amerika? Mungkin mereka sudah menyerah di sini?
Chen Zaozong melihat ke toko barang bekas di sebelahnya dan menemukan bahwa meskipun toko tersebut masih memiliki tanda tutup, sudah ada orang di dalamnya. Jadi dia berjalan, mengetuk pintu, dan mengobrol dengan orang-orang tersebut. Setelah mengobrol, dia berbalik dan keluar dan berkata kepada Ye Chen, "Tuan, ayo kembali ke mobil dan bicara." Ye Chen menyadari bahwa Chen Zaozong mungkin mendapatkan beberapa petunjuk sensitif, jadi dia kembali ke mobil bersamanya. Setelah masuk ke dalam mobil, Chen Zaozong berkata, "Tuan, saya baru saja bertanya kepada pemilik sebelah." Pemiliknya berkata bahwa Peter Zhou ditangkap di toko ini 4 bulan lalu, dan toko tersebut ditutup. Tertangkap? Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. "Mengapa kamu ditangkap?" Chen Zaozong berkata, "Dikatakan bahwa itu karena penipuan. Tetapi pemilik toko di sebelahnya mengatakan bahwa situasinya sangat istimewa dan berbeda dari penipuan biasa. Ketika dia ditangkap, FBI datang untuk menangkapnya, dan ada pertempuran besar." FBI? Ye Chen bergumam dan bertanya kepadanya, "Paman Zong, bukankah polisi harus bertanggung jawab atas kasus seperti penipuan?" Chen Zaozong berkata, "Belum tentu. Jika situasinya serius, membahayakan keamanan nasional, atau melibatkan orang dan barang penting, FBI mungkin bertanggung jawab. Karena Peter Zhou dicurigai melakukan penipuan dan ditangkap oleh FBI, itu membuktikan bahwa situasinya harusnya cukup serius." Marvin bertanya, "Apakah pemilik toko baru saja mengetahui situasi Peter Zhou saat ini?" Chen Zaozong menggelengkan kepalanya dan berkata, "Orang itu tidak begitu tahu. Dia hanya tahu bahwa toko barang antik keluarga Zhou di Amerika Serikat sepertinya telah tutup. Adapun situasinya saat ini, orang itu belum menerima kabar apapun." Saat dia berbicara, Chen Zaozong menghela nafas tak berdaya dan berkata, "Bersambung."